Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rika Oktanabela, NPM 1815061-004 dari Teknik Informatika Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait skripsi saya yang berjudul Analisis Segmentasi Konsumen Menggunakan Metode K-Means Clustering berdasarkan model RFM dan pengetahuan data lainnya sebagai rekomendasi strategi pemasaran. Untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu adalah CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Pada tahapan ini terdapat 6 tahapan, yaitu Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment. Pada metode penelitian ini, kita dapat melakukan iterasi seiring dengan perkembangannya bisnis. Pada tahapan ini juga kita dapat melakukan atau kembali ke tahapan sebelumnya. Contohnya pada data understanding dan data modeling yang dapat kembali ke tahapan sebelumnya. Untuk hasil dan pembahasan, tahapan yang pertama dalam penelitian ini adalah business understanding. Pada tahapan ini, kita dapat melakukan tujuan bisnis, seperti menentukan tujuan bisnis dari penelitian ini, kemudian menilai situasi, menentukan tujuan data mining, dan yang terakhir menghasilkan rencana proyek. Pada penelitian ini dihasilkan ketujuh analisis data yang akan dilakukan. Tahapan yang kedua adalah data understanding. Pada tahapan ini, kita dapat kembali ke tahapan sebelumnya. Hal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa data-data yang kita kumpulkan itu dapat menjawab tujuan bisnis. Untuk data yang digunakan adalah database perusahaan. Tahapan yang ketiga adalah data preparation. Pada tahapan ini, kita melakukan pembersihan data menggunakan bahasa pemrograman SQL dan Python. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan modeling. Pada tahapan ini, saya menggunakan tools RapidMiner untuk melakukan modeling K-means. Pada tahapan ini, kita juga dapat kembali ke tahapan sebelumnya, yaitu data preparation. Hal tersebut dimaksud untuk membersihkan data-data yang tidak ingin kita munculkan ketika data tersebut muncul pada tahapan modeling. Dan berikut tahapan yang dilakukan pada tools RapidMiner untuk melakukan modeling K-means. Tahapan yang kelima adalah evaluation. Pada tahapan ini dilakukan untuk menentukan jumlah klaster optimal dari data-data tersebut dan dihasilkan bahwa jumlah 3 klaster merupakan jumlah klaster yang paling optimal menggunakan Davis Billings Index. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan deployment. Pada tahapan ini menggunakan tools Google Data Studio untuk membuat dashboard yang akan digunakan atau dilaporkan kepada perusahaan. Pada tahapan data preparation, yaitu menggunakan bahasa pemrograman SQL dan Python. Yang pertama adalah melakukan import library. Library yang digunakan yaitu library dari PyGSeed, Pandas, NumPy, dan MySQL.connector. Kemudian dilakukan koneksi ke database lokal. Selanjutnya memilih database lokal yang akan digunakan, yaitu database yang bernama FS. Untuk analisis yang pertama, yaitu analisis data customer segmentation, dengan menggunakan query SQL untuk menampilkan ID, email, first name, last name, nomor HP dari tabel user, kemudian mencari nilai resensi, frekuensi, dan monetary, dengan menghubungkan atau menjoinkan tabel dari user dan tabel dari payment. Setelah itu, menggunakan library dari Python, dilakukan penghapusan frekuensi yang memiliki nilai sama dengan 0, karena ditemukan bahwa terdapat user yang memiliki nilai 0 namun masuk ke dalam data tersebut, sehingga dilakukan pembersihan data. Setelah itu, data yang telah dilakukan pembersihan akan dikirimkan ke Google Sheet, yaitu data CS, data yang telah dilakukan pembersihan,
dengan Google Sheet yang bernama cas_sec_nov dengan sheet data November pada email yang telah dipilih sebelumnya. Untuk library ini yaitu menggunakan library PyGSheet. Maka setelah dikirimkan pada Jupyter Lab tersebut, data-data tersebut akan muncul ke Google Sheet dengan email yang telah dipilih dengan nama Google Sheet cas_sec_nov, kemudian datasheet data_November. Maka terkait user ID, email, first name akan muncul pada Google Sheet. Sebenarnya ini banyak datanya, namun saya lakukan penutupan dikarenakan data-data tersebut bersifat pribadi. Setelah ini dilakukan download data untuk dilakukan modeling pada RapidMiner. Sehingga data ini dalam bentuk CSV kemudian di-download dan akan digunakan dalam pemodelan RapidMiner, di mana data yang digunakan yaitu data_nov, kemudian dilakukan di take outlier dengan default 10. Hal tersebut digunakan karena K-means sangat sensitif dengan adanya outlier, dan outlier merupakan data yang menyimpang dari sekumpulannya. Kemudian dilakukan filter, dipilih data-data yang bukan outlier. Kemudian dilakukan normalisasi. Normalisasi ini digunakan untuk menyederhanakan nilai, sehingga perhitungan K-means menjadi lebih cepat. Untuk metode yang digunakan yaitu range transformation, kemudian K-means. K-means sebenarnya telah dilakukan perhitungan beberapa terkait klaster, sehingga dihasilkan 3 klaster, merupakan klaster yang optimal. Untuk perhitungan performance-nya menggunakan Davis Billings Index dengan parameter normalize dan maximize. Ketika dijalankan, maka akan menghasilkan klaster-klaster dengan jumlah tertentu. Misalnya klaster 0 yaitu 1090 items, klaster 73 items atau 73 user, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui klaster mana yang merupakan high priority, medium, dan low itu dilihat dari nilai monetary tertinggi. Setelah data-data sudah memiliki label, setiap data memiliki label klasternya, maka dilakukan pendownloadan dan akan dipindahkan ke sheet hasil _cluster_November. Maka setiap data sudah memiliki label cluster. Setelah itu dilakukan visualisasi menggunakan tools Google Data Studio. Dan berikut merupakan dashboard secara keseluruhan yang ada di Google Data Studio. Di mana pada ada analisis yang pertama, yaitu data segmentasi konsumen, akan menampilkan jumlah user di setiap klaster. Kita juga dapat melakukan filter user atau klaster mana saja yang ingin ditampilkan. Contoh hanya ingin menampilkan low priority. Kita juga dapat melakukan filter nomor handphone. Sebenarnya ini datanya banyak, namun saya lakukan penutupan data karena bersifat pribadi. Dan hanya menampilkan salah satu contohnya. Kita juga dapat melihat terkait average monetary tertinggi dengan menggunakan bar chart, mempermudah untuk melihat kategori mana yang memiliki tren tinggi. Kemudian analisis lainnya adalah terkait gender distribution, top 3 rating kursus, dan top 3 affiliate marketing. Dengan penggunaan Google Data Studio ini mempermudah kita dalam melakukan pembacaan data, seperti melihat tren yang tinggi, kemudian melihat kategori yang tinggi, ataupun sebaliknya. Selain itu juga dengan penerapan Google Data Studio ini, kita dapat mempermudah dalam mengambil data-data yang ingin kita butuhkan dalam kegiatan marketing. Kemudian kita juga dapat mempermudah membagikan informasi kepada orang lain dengan hanya membagikan link. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait skripsi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.